Program perlindungan kesehatan dasar telah diterapkan di sekolah dasar negeri dan membantu mencegah berjangkitnya berbagai penyakit pada banyak siswa. Melalui kegiatan cuci tangan dengan sabun setiap hari, menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride setiap hari, dan pembasmian cacing 2 kali dalam setahun. Peran orang tua begitu sangatlah penting karena kesuksesan semua program itu bergantung pada kerjasama para orang tua. Para orang tua menyediakan bahan bangunan dan tenaga kerja, lalu kami membangunnya sendiri, bergotong royong, tanpa bayaran. Kami mengerjakannya secara sukarela karena kami sangat menginginkan program ini sukses. Tak hanya bagi orang tua, tapi juga untuk semua anak-anak, dan kami sangat senang. Bagaimana caranya kami dapat mendukung program ini agar sukses diterapkan di wilayah kami? Dalam pertemuan orang tua murid, ambillah keputusan tentang tipe fasilitas yang ingin dibangun, termasuk sumber air, desain, ukuran, dan lokasi. Ini tugas yang sangat menuntut tanggung jawab dan ada begitu banyak pilihan yang berbeda. Bangunlah fasilitas yang baik. Bila fasilitas kurang tepat pembangunannya, anak-anak tidak dapat mencuci tangan dan menyikat gigi mereka secara layak. Oleh karena itu, video ini akan menunjukkan contoh yang baik dan contoh yang buruk. Hal paling penting dari kelayakan kegiatan mencuci tangan dan menyikat gigi adalah aliran air. Kalau sekolah tidak tersambung ke jaringan pipa PAM, mintalah bantuan dari desa atau kota madya. Karena keberadaan program ini, jaringan penyediaan air di desa kami telah diperbaiki secara keseluruhan. Saya sangat senang. Bukan saja untuk para guru, tetapi untuk masyarakat dan orang tua yang ada di sini. Selama kegiatan kelompok, penting untuk menghemat air. Ini bukan saja untuk melindungi lingkungan, tetapi agar sekolah dan desa menghemat uang untuk membayar tagihan air. Air hanya diperlukan 3 kali, untuk membasahi dan membasuh tangan, untuk membilas tangan, dan untuk membersihkan sikat gigi. Pastikan untuk selalu menutup keran agar air tidak terus mengalir selama kegiatan kelompok. Air dapat disediakan lewat bermacam-macam sumber selama alirannya lancar dan ada saluran pembuangan. Saat membangun fasilitas, pertimbangkanlah tekanan air. Jika tekanan atau aliran air tidak bisa diandalkan, wadah atau kantong air adalah alternatif yang baik. Saya ingin tanya, bagaimana cara kami membangun fasilitas untuk program ini? Apapun bahan yang digunakan untuk membangun fasilitas ini, baik beton dengan keramik, atau menggunakan bahan lain seperti bambu, kayu, besi atau plastik, ingatlah bahwa fasilitas ini adalah investasi permanen yang akan digunakan setiap hari dan harus dirawat. Jika didesain dengan baik dan menggunakan materi yang layak, fasilitas ini akan bertahan lama seperti contoh yang baru saja dilihat. Fasilitas dari beton sebaiknya memiliki permukaan yang halus atau berkeramik agar mudah dibersihkan dan dirawat. Di sini kami menggunakan keramik di tempat sikat gigi agar air bisa mengalir keluar seluruhnya sehingga tempat sikat gigi selalu bersih. Awalnya tempat sikat gigi kami ini dijemur di bawah sinar matahari lalu dicat. Ternyata tempat ini menjadi lebih kuat jika kami cat dan ini bertahan sangat lama.
Harusnya fasilitas ini berapa besarnya? Fasilitas ini seharusnya dapat menampung paling tidak 10 anak. Tidaklah mungkin melakukan aktivitas secara tepat kalau anak-anak terganggu dan tidak sabar. Anak-anak suka mencuci tangan serta menyikat gigi mereka dan mereka suka aktivitas kelompok. Tapi mereka tidak suka menunggu. Tidaklah mungkin melakukan aktivitas secara tepat kalau anak-anak terganggu dan tidak sabar. Apakah terlihat perbedaannya? Saya guru SD kelas 4 dan saya mengajar 32 murid. Fasilitas di sini bisa menampung 16 murid. Setengah murid menggunakan fasilitas ini, sementara sisanya harus menunggu giliran untuk menyikat gigi dan mencuci tangan. Pertanyaan terakhir, di mana fasilitas ini akan dibangun? Agar aktivitas kelompok dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, fasilitas harus dibangun dekat dengan ruang kelas dan tidak terlalu jauh. Ruangan kelas sangat jauh dari tempat ini. Jika hujan atau panas terik, susah bagi anak-anak untuk berjalan ke sini. Selain itu juga butuh waktu. Masing-masing kelas harus punya fasilitas mencuci tangan dan menyikat gigi karena lebih mudah bagi anak-anak dan tidak akan memakan waktu lama bagi mereka untuk menggunakannya jika setiap kelas memilikinya. Memasang atap pada tiap fasilitas akan membuat aktivitas kelompok menjadi lebih nyaman bagi anak-anak. Apalagi kalau hujan dan panas terik. Apalagi ya yang perlu kami pikirkan. Jika kelas punya fasilitas sendiri, maka mudah untuk menentukan tingginya. Tapi jika fasilitas ini dipakai bersama, pikirkan tinggi semua anak, khususnya mereka yang lebih muda dan lebih kecil. Lihat apa yang terjadi kalau kita tukar anak-anaknya. Jadi, apa andil orang tua dan masyarakat? Sebelum program ini dimulai, hanya ada beberapa sekolah yang memiliki fasilitas-fasilitas seperti ini. Kami telah membangun fasilitas yang diperlukan. Dengan bantuan dari pemerintah daerah, perlengkapan disediakan. Dengan bantuan dari guru, kepala sekolah, dan orang tua murid, mereka semua banyak membantu dalam segala pembangunan fasilitas ini. Anak-anak sangat senang ya, karena mereka bisa tersenyum sehat setiap kali mereka ke sekolah. Jarang ada yang batuk, juga jadi jarang ada yang demam, apalagi ada yang sakit perut. Karena mereka sekarang selalu cuci tangan setiap beraktivitas seperti berkebun dan juga bersih-bersih.